Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Kembali dengan saya, Pendeta Adineto Kristanto. Ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali tema rangkaian Pekan Doa Prapentakosta GKI Kedoya. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kembali sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mulai yang menerangi hati kami, supaya ketika kami membaca dan juga merenungkan firman itu, kami dapat mengerti. Dan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tema kita hari ini adalah pedang roh firman Allah. Di dalam Efesus yang ke-6, pasal yang ke-6, ayat 16-17, itu dikatakan, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan pedang roh ini menjadi sebuah penutup dari seluruh rangkaian tema tentang perlengkapan senjata iman atau senjata rohani. Bapak Ibu, apa fungsi dari sebuah pedang bagi seorang prajurit? Bagi seorang prajurit, fungsi pedang adalah untuk menyerang atau melawan musuh. Dan yang kedua, untuk menangkis serangan musuh. Jadi, pedang ini menjadi sebuah kelengkapan senjata yang sangat prinsip, sangat penting. Punya peran yang besar dalam sebuah kemenangan, dalam sebuah peperangan. Jadi seorang prajurit harus membawa pedang. Kita bisa membayangkan andai kata seorang prajurit sudah mengenakan seluruh kelengkapan pakaiannya tetapi tidak membawa pedang ketika maju ke medan perang, apa yang akan terjadi? Maka prosentase kekalahannya itu akan sangat besar. Mereka tidak diberikan perlengkapan yang memadai. Pedang itu menjadi sesuatu yang sangat prinsip dalam berperang. Seorang prajurit itu harus menguasai pedangnya. Dengan cara apa? Dengan cara berlatih setiap hari. Jadi setiap mereka beraktivitas dalam keseharian mereka, dalam waktu yang senggang, mereka harus menggunakan kesempatan itu untuk berlatih. Bahkan pasti ada jadwal-jadwal rutin di mana mereka memang harus melatih pedang mereka. Mereka harus berlatih pedang supaya nanti ketika terjadi peperangan, mereka mampu menguasainya, siap untuk berperang dengan pedang yang mereka miliki. Demikian juga dengan hidup orang Kristen. Firman Tuhan itu laksana seperti pedang yang harus terus-menerus dilakukan sebagai sebuah proses latihan. Apa itu? Latihan iman, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan itu terkadang tidak mudah. Kita harus rela untuk memakai kasut pemberitaan Injil gitu ya. Tema yang beberapa waktu yang lalu saya bawakan. Kasut itu kan ada di bawah. Kita harus mau merendahkan diri kita untuk melakukan firman Tuhan. Merendahkan diri kita terhadap orang lain. Kita akan merasakan bagaimana sulitnya untuk menaklukkan ego kita. Ketika kita mengampuni orang lain, kita perlu merendahkan diri untuk menaklukkan ego kita. Ketika kita dalam kehidupan kita belajar untuk bersabar, itu adalah proses latihan. Menahan amarah, itu adalah sebuah proses latihan. Itu adalah latihan-latihan iman. Dan firman Tuhan itu kita lakukan dalam keseharian kita. Tidak mudah, tapi kita berproses bersama Bapak Ibu Saudara. Lalu seorang prajurit itu harus memastikan bahwa pedangnya itu tajam. Mereka harus senantiasa mengasah pedang mereka. Jadi setelah atau sebelum latihan mereka harus mengasah pedang. Nanti
ketika mereka berperang, mereka tahu pasti bahwa pedang yang mereka pakai itu sangat tajam. Hidup orang Kristen juga harus demikian. Kita harus mengasah firman Tuhan itu setiap hari. Supaya tajam, supaya iman kita ini peka. Belajar merenungkan firman, itu adalah cara untuk mempertajam iman kita. Belajar firman Tuhan hari ini sangat mudah Bapak Ibu Saudara. Dengan membaca Alkitab, ada renungan-renungan harian dalam bentuk buku, ada juga renungan-renungan harian dalam bentuk online atau aplikasi, atau kita bisa mendengarkan radio, mendengarkan YouTube, ya, menonton YouTube. Bapak Ibu Saudara, kesempatan begitu banyak untuk kita mempertajam iman kita dengan firman Tuhan itu. Lalu seorang prajurit akan senantiasa membawa pedangnya kemanapun dia pergi. Jadi akan senantiasa dibawa di sampingnya gitu ya, disarungkan gitu ya. Jadi ketika terjadi kejahatan, terjadi perang, dia siap. Kalau ada musuh datang, dia siap mengambil pedangnya, sreng gitu ya. Itulah pedang itu menjadi hal yang sangat utama dalam hidup seorang prajurit. Pedang tidak dapat dipisahkan dari kelengkapan senjata iman. Firman Tuhan yang telah kita baca, yang telah kita dengarkan ya, baik melalui radio, YouTube gitu ya, kita baca renungan harian kita, tidak hanya berhenti dipahami saja, tetapi harus menjadi sebuah prinsip, harus dilakukan dalam hidup kita, harus menyatu dengan hidup kita. Kita akan merasakan ketika firman itu benar-benar kita lakukan di dalam hidup kita, menjadi sebuah prinsip, berarti firman itu yang akan membimbing kita, memimpin kita berjalan, menjalani area kehidupan kita. Membawa firman itu menjadi sebuah prinsip berarti kemanapun kondisi kita, keadaan kita, firman Tuhan itu harus kita junjung. Firman Tuhan itu harus menjadi yang utama dalam segala keadaan. Dalam suka, duka, susah, senang, sulit, mudah. Kita senantiasa membawa prinsip firman itu dalam segala keadaan hidup kita. Jadi dalam rangkaian rekan doa Prapentakosta ini lengkap sudah kita membahas segala kelengkapan senjata Allah, senjata iman, senjata rohani kita. Baju jirah, keadilan, ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, kasut kerelaan, pedang roh yang terakhir. Semoga kelengkapan-kelengkapan ini tidak hanya kita pahami begitu saja, tetapi benar-benar kita hidupi, kita pakai. Untuk apa? Untuk menyerang segala tipu muslihat iblis. Mereka, para iblis berusaha untuk menjatuhkan, menggoda kita supaya kita jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita mengenakan perlengkapan-perlengkapan senjata Allah ini, kita dapat melawan mereka. Kita tetap dapat tegak berdiri bersama dengan Tuhan. Dan kita juga akan siap besok hari Minggu menyongsong Hari Raya Pentakosta. Selamat menyongsong Hari Raya Pentakosta. Selamat mempersiapkan diri. Amin. Dan saat ini kita akan bersama-sama menutup perenungan kita dengan berdoa. Marilah kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami memiliki banyak kesempatan untuk memahami firman-Mu, untuk mengenal Engkau di dalam firman-Mu. Banyak media yang dapat kami pakai untuk dapat belajar firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mengasah iman kami dengan firman-Mu, supaya ketika peperangan dengan iblis terjadi, ketika godaan itu hadir, kami dapat memenangkannya. Biarlah Tuhan di tengah-tengah setiap keadaan hidup kami, baik senang, susah, sedih, kami tetap dapat mengandalkan firman itu, menjadikan firman itu sebagai sebuah prinsip dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Bapakku. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun murah. Dalam bahaya, damai diberi, nanti Allah akan kejar.